Nabi itu dikatakan dermawan-dermawannya orang, bahkan dikatakan seperti karihil mursalah, angin yang bertiup kencang, bahkan kalah daripada angin urusan kedermawanannya. Dan begitu pula yang diajarkan kepada sahabatnya, kepada orang-orang dekatnya. Sayyidina Ali ketika sholat, ada orang minta di masjid itu, Sayyidina Ali dengar lagi sholat, diangkat jarinya, di sana ada cincin itu, sampai diambil oleh pengemis itu, sampai diambil, kemudian dilanjutkan itu, sampai seperti itu ya. Karena itu di masjidnya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas. Nah, satu saat ketika lagi duduk iktikaf di sana, beliau ada orang minta-minta, dan kebetulan di dekatnya beliau. Lalu beliau mengatakan bahwa penghuni kubur ini mengajarkan aku untuk memprioritaskan kepada orang yang susah. Ayo kita pulang. Beliau pergi dari masjid, selesaikan iktikafnya, digandeng itu orang. Siapa dimaksudkan penghuni kubur di sana? Adalah makamnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kalau ada orang membutuhkan, ayo kita bantu. Sampai seperti itu. Itu Abdullah bin Abbas. Itu ajaran-ajaran mulia yang diajarkan di dalam agama kita. Maka jika ini bisa diterapkan dalam kehidupan manusia, insya Allah damai ya, damai. Sehingga sedikit sekali saya mendengarkan ada perselisihan di antara mereka, kecuali cepat sekali selesai itu, clear, cepat. Sedikit sekali perselisihan. Terjadinya perselisihan itu setelah Nabi wafat, barulah mulai terjadi perselisihan. Ketika zaman Nabi masih ada, nyaris perselisihan ini ada, cuman cepat clear masalah, cepat selesai masalah. Namun semua sahabat itu saling mengalah. Sayyidina Ali ketika beliau akan diambil kekuasaannya oleh Muawiyah, bahkan sampai menjadi sebab pembunuhan beliau, beliau rela itu dan tidak balas dendam, keluarganya tidak balas dendam. Sayyidina Ali sendiri dibunuh, kemudian Sayyidina Husain dipenggal, Sayyidina Hasan diracun. Jadi wafatnya 3 keluarga Nabi ini, orang dekatnya Nabi. Kalau Sayyidina Ali kan dari kecil sudah sama Nabi, dari belum balik gitu ya. Jadi orang yang muda pertama masuk Islam Sayyidina Ali. Kalau yang tua adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang wanita pertama kali Siti Khadijah, yang pertama kali masuk Islam. Jadi dalam asuhannya Nabi, bimbingannya Nabi, dalam pendidikannya Nabi, Sayyidina Ali. Cucunya juga sama, orang-orang dekatnya Nabi semua ini. Meninggalnya kondisi seperti itu. Yang satu dibunuh, satu dipenggal, satu diracun. Ini keluarganya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka maafkan. Dan memang jiwanya Nabi itu begitu, sehingga darah keturunannya seperti itu juga. Sampai sekarang saya yakin seperti itu. Maka para habaib itu, kalaupun mereka sampai dihina, difitnah, saya yakin mereka memaafkan. Karena datuknya begitu. Datuknya seperti itu. Pasti mereka memaafkan. Apalagi yang kita menjadikan tolak ukur itu ulama-ulama mereka ya. Kalau ulama-ulama dari para habaib itu, mereka hatinya lembut, hati mereka itu. Dan misinya yang penting kebenaran ini tegak, itu saja. Jarang mereka mau disogok, jarang saya mendengarkan ya ulama-ulamanya ya untuk disogok. Bahkan mereka punya pondok banyak gratis-gratisan ya. Saya sendiri mondok di salah satu habaib, Al-Habib Taufik itu. Kitab yang saya pakai, saya kebetulan dulu kan di rumah orang tua pas-pasan juga. Orang tua saya pas-pasan, ibu saya meninggal waktu saya SMP itu. Jadi hampir jarang dikirimi uang, apalagi SPP ya. Maka yang ngasih saya kitab, bahkan baju, sarung, itu yang belikan Habib Taufik sendiri. Tidak pernah beliau tanya SPP-nya sudah bayar atau belum. Tidak pernah beliau tanya begitu. Tidak pernah beliau tanya. Yang beliau tanya, ente punya uang apa enggak? Tidak punya kitab, beliau yang belikan kitab. Jadi kitab-kitab saya itu banyak beliau yang belikan. Selain saya dapat ilmunya, saya dapat kitab juga. Kitab saya, pakaian saya, bahkan sarung, baju itu beliau yang kasih. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat mereka itu
tidak jauh-jauh daripada apa yang diajarkan datuknya Rasulullah SAW. Dan bukan saya saja, banyak itu ya. Dan saya kira begitu juga para habaib yang lain.